Kak Ajin dipersilahkan memperkenalkan diri dulu. Oke, malam semuanya, salam kenal, nama gue Ajrin, sekarang itu lagi stay di Jakarta kerja, dan sekarang juga profesinya itu, as a UI UX designer, dan thank you banget buat, Growspace yang, apa, mengundang lebih tepatnya untuk sharing-sharing seputar UI UX ini. Dan sorry sebelumnya kalau memang misalkan nanti agak sedikit grogi ya, karena ini belum pernah sharing ke orang yang rame biasanya, cuman kayak one on one doang. Kak Ajin suaranya Mhm. nggak kedengeran. Oh ya, sorry. Apa belum? Oh tadi nggak kedengeran ya? Oke, Udah sih. oke. Jadi, apa namanya, sorry tadi mungkin ada kendala suara, kenalin nama saya Ajrin, saat ini saya tinggal di Jakarta, kerja di sini. Terus untuk pekerjaan itu saya, as a UX designer di salah satu perusahaan IT service juga, tech juga, untuk layanan job portal job portal. Lalu, sorry sebelumnya kalau memang misalkan nanti ada sedikit grogi karena, jarang banget bisa sharing sama orang banyak, dan thank you juga buat Growspace yang udah ngundang buat bahas seputar UX ini. Nah, oke, ini langsung aja ya Mbak Titi ya? Iya, dipersilahkan. Oke. Jadi yang mau, saya bahas malam ini itu UI UX tapi untuk, di perusahaan. Jadi lebih tepatnya apa sih yang kita kerjain di perusahaan, terus kita kolaborasinya sama siapa, and then, eee, gimana cara kita berkolaborasinya. Nah, mungkin sedikit, overview singkat kali ya. Mungkin buat teman-teman yang baru pertama kali mau join ke ranahnya produk, ke ranahnya UI UX ini, atau yang mau ada rencana buat switching karir. Jadi UI UX itu tuh, bedanya adalah bahwa UI itu tuh lebih kayak apa yang user lihat. Terus kalau untuk UX itu apa yang user rasakan. Itu kalau misalkan kita analogikan secara kasar gitu loh, secara umum. Cuman di balik itu semua, experience yang kita pengen dapat itu adalah, gimana kita bisa nge-solve problem si user untuk, apa ya, untuk bisa kita gali lagi potensinya dan kita bisa, solve problemnya dengan produk yang kita bikin atau fitur yang kita bikin. Nah, sebagai UI kalau misalkan teman-teman ada yang mau karir ke UI atau ke UX, itu kalau saran dari saya sih fundamentalnya better, dimulai dari fundamentalnya dulu. Yang pertama ya mungkin semua orang tahu pasti dimulai dari design thinking, dari proses berpikir dan proses kerjanya bisa pakai design thinking, atau ada juga yang lain seperti double diamond misalkan, dan juga teman-teman di sini harus banget itu ngedalamin yang namanya principles. Nanti akan ada dibahas sedikit tentang design thinking sama, design principles. Dan untuk UI sendiri, ini ada beberapa yang, saya kasih lihat. Ini apa yang biasanya sisi dari UI kerjakan, dan ini sisi dari apa yang Sensor UX ya kerjakan. Ini bisa dalam jadi materi. skill atau bisa jadi juga, misalkan apa ya, wishlist lah buat teman-teman apa yang ingin dipelajari juga bisa. Jadi di UI ini kita, oh ya satu hal lagi, kadang ada beberapa persepsi yang mikir bahwa UI dan UX itu tuh satu orang yang sama. Sebenarnya enggak juga. Di beberapa perusahaan bahkan idealnya itu ada UI-nya sendiri, ada tim UI designer-nya sendiri yang memang benar-benar fokus di UI, dan ada juga orang yang benar-benar fokus di UX. Jadi, nggak semuanya satu orang desainer itu megang UI dan juga UX. Itu yang harus ditahu dulu sih. Nah, cuman kalau memang misalkan teman-teman di sini, single factor misalkan,
atau as a product designer yang baru, itu pasti bakal dapat 2 role ini. Jadi pasti bakal ngerjain UI dan juga UX, dan nggak kadang juga sesekali mungkin akan sedikit nge-research. Nah, terus kalau untuk kenalannya, design thinking, jadi ini proses yang teman-teman harus paham dulu dari awal, bahwa untuk ngebuat sebuah produk ataupun membuat nge-development sebuah fitur di produk, itu ada beberapa phase. Nah, phase ini itu salah satunya, ini contoh yang saya ambil dari interaction design, interaction foundation, itu ada 5 tahap. Itu ada emphasize, define, ideate, prototype, dan test. Nah, ini tuh yang jadi landasan dasar kita buat bikin produk. Jadi misalkan di emphasize itu tahap dimana misalkan teman-teman itu udah mulai deliver apa ya, nyari tahu problemnya usernya apa, udah mulai ngelakuin research, itu tahap dari emphasize. Jadi awareness-nya itu udah diketahui di tahap ini. Terus kalau untuk di define itu step dimana misalkan oke, kalian udah research, terus udah tahu kendala usernya apa. Nah, di sini baru mulai nih di define. Apakah yang dijelasin sama user itu tuh benar-benar masalahnya mereka? Apakah itu benar-benar pain point-nya mereka? Terus kalau misalkan udah dapat, udah dikerucutin masalahnya, itu teman-teman mulai masuk ke tahap ideation. Di ideation ini itu teman-teman mulai ngejawab pertanyaan-pertanyaan user tadi yang jadi permasalahan. Jadi saran pas di tahap ideation ini selalu permasalahannya itu dijawab menggunakan pertanyaan gitu loh. Misalkan permasalahan user itu susah pesan makanan, maka ideation-nya itu harusnya dijawab dengan pertanyaan lagi, kenapa user susah buat pesan makanan. Nah, dari munculnya wishlist pertanyaan yang banyak, itu akan ngebuka beberapa opsi buat ide-ide untuk nge-solving problem user. Oh, mungkin karena jaraknya jauh. Oh, mungkin karena harganya mahal. Oh, mungkin mereka malas keluar misalkan. Misalkan kayak gitu. Kalau misalkan ideasinya udah dapat, pertanyaan udah dijawab juga, terus teman-teman udah bisa mulai masuk ke ranah desain di sini, masih di ideation, itu buat bikin beberapa sketsa kasar untuk aplikasi. Terus di tahap edition ini juga hingga ke prototype itu udah dilakuin proses desain, terus dan juga beberapa prototyping. Jadi memprototype desain aplikasi yang teman-teman bikin untuk di show, untuk di testing nantinya. Nah, enaknya dari proses design thinking ini sendiri itu sifatnya iteration, jadi sifatnya berulang. Jadi kalau memang misalkan teman-teman sampai testing nih, terus ada problem misalkan, itu memungkinkan teman-teman untuk jump in ke proses 1, 2, atau 3 sebelumnya. Dan proses ini tuh nggak akan pernah habis. Terus, design principles. Ini salah satu hal yang teman-teman juga harus punya, harus tahu. Jadi setiap desainer itu pasti punya prinsip, sama halnya kayak kita. Contohnya misalkan, gue pengen jadi orang yang, misal, gue pengen beli rumah, contohnya, prinsipnya. Hal apa yang harus gue lakuin? Gue nabung, gue investasi, dan lain-lainnya kan. Terus apa yang harus gue hindarin? Misalkan, gue nggak foya-foya, gue lebih hemat beli barang. Jadi prinsip gue tuh tercapai gitu loh, dan ada tujuannya, hingga kebelilah rumah, contohnya gitu. Nah, sama halnya kayak desainer juga punya prinsip. Nah, prinsip di sini itu diambil dari behaviornya user. Yang dilihat itu, ya prinsipalnya itu mungkin bisa dilihat bahwa produknya itu harus yang mudah ditemukan, produknya itu bisa dilihat dan mudah dipahami, baik dari sisi fitur, sisi tujuan, ataupun dari sisi manfaat apa yang bakal dikasih ke user. Contohnya mungkin kayak prinsipal yang dipakai, misalkan saya ingin meletakkan elemen yang relevan saja untuk mempermudah user memilih layanan. Cons-nya adalah kalau memang misalkan di satu halaman user itu apa ya? Misalkan di satu halaman user itu terlalu banyak informasi gitu loh, terlalu banyak button dan lain-lain, itu akan memungkinkan
user untuk tidak memilih layanan yang teman-teman pengen assign ke user pengen ngasih tahu. Misalkan di halamannya itu tentang landing page penjualan misalkan. Teman-teman pengen nge-track user ngarahin buat beli gitu loh. Jadi halaman yang yang teman-teman pengen itu harusnya mungkin yang clean, langsung nunjukin mungkin review produknya, etalase produknya. Jadi nggak harus banyak gambar, banyak ornamen dan lain-lain yang bisa bikin distraksi user biar bounce gitu, buat nggak jadi beli produknya teman-teman gitu. Nah, untuk lanjutannya mungkin teman-teman ini bisa lihat di Principles Design. Principle Design itu isinya beberapa prinsipal di perusahaan, bahkan sejenis Facebook, Tokopedia, Twitter, itu mereka punya principles-nya sendiri. Jadi principles ini juga bakal mengacu ke psikologi khususnya. Jadi kayak gimana user itu bisa tetap stay di halaman kalian dengan jangka waktu yang lama. Itu juga bisa ditentuin dengan principles. Terus media baca lain itu bisa teman-teman cek di uxdesign.cc atau di NN Group, itu juga bisa. Nah, selanjutnya, jadi kita tuh sebagai desainer, kita tuh nggak cuma ngedesain loh sebenarnya. Jadi ada beberapa aspek yang kita lihat. Itu ada desain, kita ngelihat bisnisnya juga, terus kita ngelihat tech-nya juga. Jadi yang kita nilai secara singkat di sini adalah bahwa produk yang kita bangun itu harus punya nilai bisnis yang pasti. Terus bisa direalisasikan sama engineer, terus mudah digunakan user, tapi tetap punya estetika. Nah, kalau kita tetap berpegang teguh sama 3 ini, ya mungkin kita bisa ngebangun produk yang baik untuk user sesuai dengan buat ngejawab problemnya mereka. Nah, terus untuk role-nya sendiri di sebuah perusahaan, umumnya ini tim yang ideal ya, maksudnya tim ideal. Jadi ada user yang bakal pakai produk kita, yang bakal kita solve problemnya dengan produk yang bakal kita buat. Terus ada tim bisnis juga yang bakal ngelihat flow-nya kita, ngelihat produknya kita as a business itu bisa dimonetasi atau enggak. Apakah ini menguntungkan perusahaan atau enggak. Terus ada product owner juga. Di sini biasanya adalah orang yang bakal ngasih requirement tentang produk yang bakal dibuat atau misalkan improve apa yang bakal dikasih di produk. Terus ada tim marketing. Marketing ini itu tim yang bakal ngasih konten, yang ngasih aset, terus ide kreatif dan lain-lain. Umumnya kenapa nggak dipisah sama tim desain? Karena umumnya tim desainer itu masuk tim marketing, tim konten biasanya. Terus ada UX writer. UX writer ini, nah ini masalah ini sebenarnya di semua desainer itu nggak semuanya jago bikin mikrocopy, nggak semuanya jago nulis gitu loh. Jadi as a UX writer itu punya peran penting buat bikin produk teman-teman tuh hidup. Kalau misalnya teman-teman bikin button, terus buttonnya antara masuk sama login, terus target usernya itu adalah misalkan anak muda, atau misalkan target usernya itu orang tua. UX writer tuh punya peran penting buat menghipnotis user, kayak pakai kalimat mana loh yang cocok buat segmennya mereka gitu loh. Apakah misalkan orang tua, rata-rata orang tua tahu nggak ya dengan kalimat login, atau mereka lebih familiar dengan masuk, misalkan kayak gitu. Terus ada UX researcher. Researcher ini udah kayak detektifnya kita. Dia orang yang paling ngebantuin kita kalau misalkan kita butuh data ataupun kita butuh kita butuh research untuk sebuah produk misalkan. Dan mereka biasanya bakal nyariin respondennya itu bagaimana sesuai kebutuhan kita. Terus juga bakal ngelakuin beberapa testing yang dibarengin sama kita juga. Terus yang terakhir ini developer. Developer itu sosok yang paling berjasa dalam eksekusi hasil desain kita jadi web. Jadi ini adalah orang yang paling banyak tektokan sama kita nanti kalau di kantor. Tapi di beberapa perusahaan ini semuanya tuh semuanya tuh nggak bakal totalnya ada ini mereka semua tuh nggak harus. Kadang ada product owner itu kadang diganti sama PM, mungkin ada yang namanya product manager, atau mungkin di bawah product owner, di bawah PM itu ada product associate. Terus misalkan nggak jarang juga di tim kalian bakal tektokan sama QA, tektokan sama sistem analis. Itu nggak
itu pasti akan terjadi, walaupun nggak di semua kantor. Jadi untuk susunan timnya ini sendiri itu ngikutin di kantornya kalian. Kadang kalian juga kalau memang jadi single factor, kadang yang ngebantu kalian buat research itu bukan UX researcher. Jadi kadang kalian sendiri yang research, tapi dibantu sama tim analis atau dibantu sama tim data analis. Itu kalau yang terjadi di lapangan. Untuk roadmap-nya sendiri mungkin kayak gini ya. Jadi roadmap-nya itu kita awalnya mungkin dari strategi, terus kita nge-research sama analisis juga dari yang implementasi yang ada di design thinking tadi. Kita ngedesain dan prototype juga, kita nge-setting the development. Dan beberapa orang itu in charge-nya di beberapa posisi, di beberapa step nih. Contohnya kayak product owner sama researcher dan UX designer, itu mereka udah mulai tektokan mulai dari tahap strategi hingga ke research analyst. Terus kadang di posisi research analyst juga, itu mereka udah mulai tektokan juga sama writer. Nah, waktu ngerjain prototype, atau mau ngerjain desain, ataupun pas lagi bikin wireframing, itu teman-teman udah mulai tektokan sama UX writer, designer, UX designer, sama UI designer. Terus juga di bagian testing nanti ada kerjasama sama researcher juga. Nah, kenapa development itu kerjanya sendirian? Ini mungkin yang terjadi, mungkin ini roadmap workflow orang kebanyakan kantor lah, mungkin umumnya. Cuman kalau di kantor saya, UI designer, UX designer itu ikut sampai ke development. Ikut dalam artian bukan modding, tapi kita bantu buat nge-guide developernya juga, biar nggak melenceng dari konsep desain yang udah kita bikin. Nah, terus gimana caranya jadi desainer kesayangan developer? Nah, kalau dari saya sih bener-bener nyaranin teman-teman buat sebelum ngedesain, itu bayangin desainnya itu as a container. Jadi, kita coba lihat dari perspektifnya dari developer itu sendiri. Di sini, gue nggak nyuruh teman-teman buat belajar ngoding. Gua nggak nyaranin itu. Teman-teman cukup tahu basicnya tentang contohnya kayak struktur halaman. Itu biasanya teman-teman bisa jumpain di HTML contohnya. Ada header, ada footer, ada bagian body-nya ya kan. Nah, itu teman-teman harus mulai ngebayangin nih waktu ngedesain. Jadi pas lagi ke teman-teman ngedesain sebuah halaman, bayangin itu as a container. Nah, kalau teman-teman familiar, container di sini itu sifatnya sama kayak auto layout kalau di fiturnya Figma. Jadi Figma itu adaptasinya sama dengan container. Jadi sesusaha mungkin bayangin deh, imagine bahwa kalau misalnya di coding nanti bakal kayak gimana ya tampilannya. Karena ini tuh bakal ngebantu banget buat kita, biar kita nggak bikin desain yang apa ya, bener-bener idenya itu out of the box, idenya tuh yang sampai kayak gila banget pokoknya dari sisi visual. Dan itu pun mungkin nggak 100% bisa diimplementasi sama developer. Karena kita tahu strukturnya kayak gimana, kita tahu susahnya kayak gimana, kita bisa bikin halaman yang sesuai dengan kemampuan dari developer kita gitu loh. Mungkin bakal jadi lebih, mungkin teman-teman ide awalnya pengen yang keren banget misalkan, ya kan. Mungkin nggak bisa terjadi tuh di sprint awal, ya kan. Mungkin bisa di next enhancement di sprint kedua, ketiga selanjutnya mungkin baru bisa jadi. Atau di next fitur update selanjutnya baru bisa dijadiin. Jadi, karena fokusnya kita tuh awalnya kan MVP ya kan. Awalnya itu MVP, minimum valuable product. Jadi gimana caranya kita bikin produknya itu bisa dipakai dulu. Yang penting ada hasilnya dulu. Karena fokusnya dia dari UI UX itu sebenarnya bukan di proses, tapi di hasil. Proses yang panjang, kalau nggak ada hasilnya, itu sama aja kayak nggak guna gitu loh. Jadi mending bikin prosesnya itu jelas, metodenya cepat, ya kan. Terus ada hasilnya, karena pengembangannya itu bakal jalan di beberapa sprint ke depannya. Sama halnya kayak Gojek, teman-teman yang pakai Gojek yang pernah pertama kali yang halamannya standar banget, itu cuma bisa antar jemput doang. Tapi sekarang jalan-jalan terus sudah nambah, ada GoFood, ada GoTicket dan lain-lain ya kan. Karena semuanya nggak akan, mungkin idenya tuh dari awal udah bisa ditaruh pas pertama kali Gojek dibikin, rencana mau bikin tuh mungkin. Tapi nggak mungkin dong langsung
langsung ditandem langsung di awal, jadi pasti dibikinnya bertahap. Sama halnya kayak gini, jadi penting banget buat teman-teman lihat kemampuan dari timnya juga. Terus naming dan struktur, ini PR yang banyak banget dari setiap desainer pasti, itu masalah naming. Jadi urusan naming itu teman-teman mesti tektokan juga sama developer khususnya, karena kalau memang misalkan di tingkat yang lebih tinggi lagi, teman-teman harus belajar bikin desain sistem yang lebih proper misalkan, itu bakal ngebantu developer, analis, dan juga buat teman-teman desainer yang lain yang kerja sama teman-teman. Nah, di contoh ini itu mungkin ada satu layer nama yang kurang bagus, kayak ada grup, di dalamnya ada grup lagi, ada grup lagi. Itu contohnya mungkin teman-teman kalau di handover ke orang lain tuh orang bakal bingung, kok grup ini isinya grup lagi ya, kenapa nggak di naming? Orang nggak tahu isi grupnya itu apa kalau misalnya ada expand. Jadi better dijelasin grupnya apa, terus isinya apa. Nah, teman-teman bisa ngambil sampel uh, konsepnya HTML tadi. Jadi mungkin teman-teman bisa kasih nama header nih, misalkan. Namanya header, misalkan namanya header, terus header jelasin di dalamnya header tuh ada apa. Oh, header berarti di dalamnya ada header, atau mungkin ada beberapa komponen lain. Terus ada body nih, ada badannya. Body itu isinya apa? Ya mungkin udah masuk ke konten, isinya udah masuk konten, terus udah masuk cart, isi dari tiap menu, ya kan. Jadi balik lagi ke prinsip awal, bayangin ngelihatnya tuh dari sudut pandang developer juga. Terus, nah ini juga nih salah satu hal, kasih notes, kasih annotation di setiap halaman teman-teman. Karena ini tuh fungsinya tuh fungsinya tuh terasa banget kalau misalkan teman itu handover ke developer. Nah, kan di Figma ada fitur komen, ya misalkan kita tag aja developernya. Ini dari pengalaman ya, dari pengalaman nggak semua developer itu ngebukain komennya teman-teman. Komentar yang teman-teman pin itu nggak semuanya dibuka, ya kan? Jadi better mending dikasih annotation. Dan kalau udah annotation tuh udah pasti kelihatan sama developernya. Untuk annotationnya ini sendiri, itu teman-teman bisa kasih info, misalkan kayak interaction behavior-nya apa yang akan terjadi. Misalkan dia kalau diarahin kursornya itu bakal nge-hover, atau kalau diarahin itu bakal ada animasi yang gerak-gerak misalkan, atau kalau di hover dia ada suggestion key. Kalau misalnya dia di kolom pencarian kalau diketik ada suggestion key, jadi pas diketik admin nanti ada suggestion bawahnya, ada admin staff, ada staff admin, ada admin operator, dan lain. Itu teman-teman bisa kasih di sini. Dan at least ini juga ngebantu developer buat front end sama back end khususnya kalau misalkan mereka mau set API. Nah, terus ini juga yang paling riskan itu ajak PDKT developersnya. Jadi kebanyakan developers beberapa cerita kenapa kenapa developers itu misalkan banyak meme-nya kayak ngejahatan nih, ngejahatin desainer misalkan desainer ngasihnya desainnya yang susah-susah terus, sini dong ikut ngoding misalkan biar ngatain rasanya. Nah, ini penting banget buat teman-teman ajak PDKT developersnya. Jadi ajak kerja developers itu bukan pas mau deliver kerjaan doang, tapi kalau bisa libatin pas dari tahap ideation, pas lagi tahap wireframing itu udah mulai PDKT-in sama developers. PDKT di situ bukan dalam artian developers yang dia ajak buat ikut nimbrung bikin wireframe tuh enggak, tapi lebih ke kitanya aja nanya ke developers di luar dari jam kerja atau di luar dari kerjaan ini. Misalkan contoh kayak gue ada bikin fitur nih, disuruh bikin filter gaji, misalnya filter gajinya ini, cuman gue nggak tahu tampilannya tuh oke yang mana ya, apakah oke by input atau bagusnya tuh di versi slider gitu loh, range gajinya dicari pakai slider gitu. Nah, mulai aja dulu dari obrolan kayak gitu, biasanya developer tuh ngasih pandangan mereka juga, karena misalkan ini better mungkin lebih enaknya slider sih, dia bilang alasannya tuh di tag gini ya kan, karena nggak menutup kemungkinan kalau teman-teman kalau misalkan udah masuk staging, udah dikerjain sama developernya,
terus next staging, terus lagi ngelakuin UAT atau ngelakuin integration test misalkan, itu banyak problemnya ditemuin sama QA misalkan atau sama sistem analis, dan isu-isu itu tuh bakal balik semuanya ke log, yang dimana itu bakal memperpanjang timeline teman-teman buat ngeberesin produknya. Jadi balik lagi ke konsep MVP awal, kalau memang di awal itu bagusnya mana yang paling bisa menghasilkan, ada option yang input tadi, kerjakan input tadi misalkan. Terus nanti kalau memang better untuk yang di slider, mungkin kita lihat dulu responnya setelah di production testing dari user yang asli misalkan. Nah itu bisa jadi pertimbangan buat enhance ke depannya. Karena nggak nutup kemungkinan developer tuh bisa ngasih pandangan mereka juga, karena kan mereka sering ngerjain flow juga ya kan, buat buat ngoding, mereka paham flow juga gitu loh, dan mereka pasti punya beberapa opsi yang lebih cerdas kadangan, jadi better PDKT juga sama developersnya. Nah terus yang terakhir ini kayak yang terakhir itu handover. Pas lagi handover itu pastiin bahwa teman-teman tuh ngecek lagi file desainnya sebelum dikasih ke developer. Itu pastiin bahwa annotation-nya itu udah benar semua yang dijelasin, nggak ada yang meleset, nggak ada yang bikin bingung developer. Terus untuk dokumentasi flow-nya itu dibikin. Jadi dokumentasi flow-nya ini bukan untuk developer juga, tapi buat sistem analis. Karena biasanya sistem analis itu ngebikin dev guide. Dev guide-nya itu yang jadi panduan. Kalau misalkan desain sistem itu panduan buat desainer buat ngedesain, kalau dev guide itu panduan buat developer biar mereka tahu alur dari coding atau alur dari query atau API apa yang mau ditaruh. Itu biasanya nanti tektokannya sama sistem analis. Terus aset juga, kalau memang misalkan ada aset desain yang perlu buat teman-teman convert, buat save ke Google Drive atau Dropbox misalkan, bantu diekspor gitu loh. Aset desain yang buat dikasih ke developer. Tapi yang kayak video, kayak ilustrasi misalkan perlu diekspor, bantu ekspor. Link juga bisa, atau teman-teman bisa bikin kayak deck isinya tuh dokumentasi handoff yang isinya misalkan kumpulan aset-asetnya taruhnya di mana, terus penjelasan singkat tentang spacing, tentang grid system yang dipakai, itu bisa ditaruh di situ juga. Yang terakhir wording, boleh di double check lagi wording, walaupun wording ini mungkin minor ya, mungkin kayak salah ketik misalkan atau tipe atau yang lain. Kalau udah masuk production itu udah jadi yang krusial. Jadi kalau bisa sebelum naik ke staging atau sebelum naik ke production tuh dicek lagi. Kalau memang ada yang miss, ada yang bingung, mending di confirm ulang lagi ke UX writer-nya. Nah mungkin kalau yang paling penting dari semua itu adalah jangan lupa say thank you ke semua tim yang teman-teman yang udah terlibat di pembuatan produknya teman. Karena jangan sampai kita jadi desainer yang gue mau butuh ini nih, tolong dong bikinin, gue mau ini dong, mas ada salah tipe nih wordingnya, tolong dong staging benerin. Jadi kalau nggak ada kata tolong, nggak ada thank you dan lain-lain, ya mau jarak antar kita sama developer itu jauh gitu loh, susah jadi kalau mau komunikasi lagi. Dan at least kebanyakan itu salah satu alasan kenapa beberapa desainer itu move dari perusahaan, karena mungkin developer sama desainernya itu nggak cocok, itu banyak. Nah terakhir mungkin dari gue adalah, kalau untuk desain yang bagus itu menurut gue adalah desain yang bisa nge-solve problemnya user, terus mudah dipakai, terus support by everyone. Support by everyone itu support buat ke usernya, support buat ke perusahaan, support untuk semua tim yang pakai gitu loh. Jadi developer tahu cara pakai, UX writer juga ngerti, researcher juga ngerti. Jadi support ke semua tim. Oke, mungkin kalau dari gue itu aja mungkin yang mau di sharing. Thank you ya. Oke, thank you Kak Ajrin udah ngasih penjelasan. Ini Kak, kalau boleh tahu Kak Ajrin latar belakangnya juga dari IT ya? Latar belakang ini sebenarnya abu-abu ya. Kalau jurusan ya IT ya, manajemen informatika ya. Cuman kalau teman-teman ada yang jurusan dari manajemen informatika juga, pasti ngeh bahwa manajemen informatika itu agak rada abu-abu. Kita nggak tahu gitu tuh ke arah manajemen atau ke arah informatika, karena dapatnya tuh nggak imbang. Tapi kalau dari sisi pekerjaan juga abu-abu juga ya sebenarnya. Maksudnya tuh
pernah jadi desainer juga, pernah jadi tech juga gitu loh. Oke, jadi Kak Ajrin ini ngejelasin soal sisi dari ketika kita sebagai desainer UI UX yang bekerja dari perusahaan, ya kan? Siap. Nah, setelah ini kita akan dengar penjelasan dari Kak Alif, yaitu gimana sih caranya bangun portofolio yang dimana Kak Alif ini, eh mohon maaf Kak, itu ya Kenapa ya? bisa di bisa di live-nya bisa di end dulu kelihatan soalnya. Oh bentar, ini cara N-nya yang mana ya? Bentar. Coba masuk ke Discord deh, Jin. Oke, oh sharing harus Ya, masuk ini ya. ya. Oke deh. Oke, thank you. Ya, oke. Nah, ini kalau Kak Ajrin kan emang dari background-nya IT, terus dia sekarang jadi desainer UI UX di perusahaan. Nah, untuk narasumber selanjutnya, yaitu Kak Alif, bisa perkenalkan diri dulu. Oke, boleh. Makasih Kak, dan makasih juga Growthspace sudah ngundang saya untuk jadi pembicara di sharing session di Kubis pada malam hari ini. Perkenalkan semuanya, malam semuanya. Nama saya Alif Prasetya. Dan juga makasih juga tadi untuk Kak Ajrin udah sharing tentang UI UX. Nah, kalau dari saya sendiri, saya ingin sharing gimana saya bisa terjun ke UI UX. Karena background saya sendiri bukan IT ataupun desain ataupun graphic designer. Kayak gitu. Saya izin berkenalan dulu. Nama saya Alif Prasetya. Background pendidikan saya itu D3 Elektro di suatu politeknik di Jakarta. Habis itu untuk pekerjaan saya saat ini sebagai UI UX designer di konsultan firm di Jakarta. Dan sudah bekerja di perusahaan tersebut selama 1,5 tahun. Seperti itu. Habis itu mungkin ada yang belum ngeh tadi penjelasan tentang UI UX. Saya sedikit ngejelasin. Jadi UI itu user interface dan juga UX itu user experience. Jadi sederhananya atau simpelnya UI itu apa yang kita lihat sehari-hari sebenarnya nggak selalu tentang digital produk, bisa apapun itu. Misalnya kayak sebuah rumah itu kalau kita lihat aja itu namanya UI. Tapi kalau kita udah masuk, kita jelajahin ke kamarnya atau ke kamar mandinya atau ke taman belakangnya misalnya itu namanya user experience-nya. Bagaimana kita menjelajahi rumah tersebut. Nah, itu kalau kalau analoginya ke rumah. Habis itu kalau kita balik lagi ke digital product ataupun ke pekerjaan, role-nya sendiri itu banyak. Jadi nggak bukan desain aja. Jadi role-nya UX sendiri itu ada UI UX designer, ada UX writer, ada UX researcher, itu beda-beda role-nya, nggak melulu tentang desain. Nah, kalau tadi Kak Ajrin udah share tentang UI UX di pekerjaan, kalau saya ingin share bagaimana saya terjun ke UI UX ini, di mana latar belakang saya itu background saya bukan graphic designer ataupun bukan uh, IT, seperti itu. Jadi pertama itu gimana saya bisa pindah karir dari elektro yang seharusnya saya bekerja sebagai elektro ataupun sebagai teknik lalu ke IT itu diawali di pertengahan tahun 2020. Di pertengahan tahun 2020 itu semester akhir saya di kampus di kuliah gitu. Saya lagi ngerjain tugas akhir, tapi saya bingung nih, saya harus kerja apa habis lulus gitu kan. Saya bingung ngelamar di mana, terus sebenarnya nggak terlalu suka banget sama elektro, tapi harus ngejalanin ini gitu. Habis itu saya pokoknya banyak pertanyaan di otak saya, di diri saya, ke diri sendiri gitu kan. Misalnya kayak, tadi kerja apa habis lulus, habis itu pekerjaan apa sih yang sebenarnya lagi dicari orang, kayak gitu. Atau enggak, sebenarnya gue bisa apa sih, dan gue suka apa sih gitu kan. Pertanyaan itu saya kumpulin, habis itu ya udah karena sebenarnya tuh eh, selain saya kuliah elektro, saya juga sebenarnya itu senang desain gitu. Tapi desainnya bukan Photoshop ataupun graphic designer, tapi sekedar kayak desain Canva gitu. Jadi desain senang senang ngedesain dan juga senang melihat desain-desain yang bagus, yang rapi kayak gitu gitu.
Habis itu setelah saya resah gitu kan, saya bingung selalu mau kerja di mana, ngelamar di mana. Akhirnya saya mutusin sebelum lulus kuliah, saya nyempetin belajar-belajar tuh. Pertama belajar desain atau enggak. Pertama tuh bukan belajar desain langsung sih. Pertama tuh belajar coding dulu, belajar jadi programmer gitu kan. Karena saya rasa di bidang produk ini butuh seorang developer gitu. Butuh seorang developer. Jadi saya belajar coding, tapi nggak terlalu lama sih. Saya belajar di YouTube-nya Web Programming Unpas. Itu banyak banget kalau misalnya kalian senang coding. Nah, habis itu karena saya rasa itu apa nggak terlalu suka ngoding juga dan maksain, akhirnya nggak suka, akhirnya ya udah mutusin untuk stop belajarnya kayak gitu. Habis itu karena di 2020 itu lagi hype banget tentang UI UX, saya pelajarin ininya demand-nya gitu kan, apa sih yang dibutuhin perusahaan, apa sih yang dibutuhin orang kayak gitu. Nah, dari situ saya lihat tuh artikel di Medium misalnya, bedanya UI sama UX apa, habis itu UX tuh role-nya apa aja. Dari situ juga sebenarnya nggak langsung mutusin jadi desainer, nggak langsung gitu juga. Tapi saya lihat dulu dari UX writer tuh gimana ininya, pekerjaannya, job desk tuh apa aja gitu kan. Habis itu UX researcher ngapain aja gitu. Habis itu UX design ngapain aja. Sampai akhirnya saya mutusin ya udah saya UI UX designer aja deh, fokus di situ aja. Soalnya UX researcher itu apa nggak ngedesain kan. Saya kan seneng ngedesain tapi dia nggak ngedesain walaupun ada UX-nya, ada title UX-nya. Kalau UX writer lebih ke permainan kata gitu kan. Misalnya orang senang cerita atau senang nulis, itu bisa cocok ke UX writer kayak gitu. Habis itu eh, long story short, akhirnya saya belajar di pertengahan tahun 2020 itu saya belajar UX designer. Pertama itu awal-awal random banget karena bukannya bingung belajar dari mana, tapi karena bingung ini informasi tentang UX designer ini ataupun tentang UI UX tuh banyak banget di internet gitu kan. Jadi bingung mau mulai dari mana ininya, apa belajarnya kayak gitu. Akhirnya saya coba pelajarin itu di YouTube misalnya, salah satunya YouTube-nya Kukuh Aldi misalnya, ada yang tahu itu dia udah expert di UI UX. Dia sering ngasih tutorial tentang tools-toolsnya ataupun tentang UI UX. Habis itu sama YouTuber-YouTuber lain lah di YouTube itu saya pelajarin gimana misalnya toolsnya di UI UX tuh ada Figma namanya. Jadi saya pelajarin gimana cara apa pakai tools tersebut. Habis itu gimana cara bikin shape misalnya shape di Figma kayak gitu. Habis itu saya juga belajar UI UX tuh di postingan desain di Instagram. Maksudnya tuh postingan-postingan tentang desain di Instagram, misalnya tentang UX ataupun tentang produk desain, tentang researcher, saya babat semua, saya pelajarin semua tuh. Dari siapapun itu. Kalau dari Instagram. Habis itu saya juga pelajarin selain visual, saya juga pelajarin di podcast di Spotify. Namanya tuh Dunia Dalam Desain DDD. Itu banyak banget episode-episode podcastnya tentang lingkup kerja di UI UX gitu kan, ataupun di produk. Pokoknya nggak melulu tentang desain sih sebenarnya kalau di dunia dalam desain itu. Habis itu di Spotify juga ada Boris Asian, ada Tokopedia Podcast, Topcast, ada Tiket Podcast gitu, Tiket Desain Podcast, itu dari tiket.com. Habis itu satu lagi saya belajar visual design itu, saya pelajarin gimana bikin desain UI UX itu juga dari web referensi Dribbble. Kalau di dribble.com itu dia itu web referensi tentang apa aja sebenarnya, nggak melulu tentang web design ataupun mobile design, tapi bisa apa aja sih nyarinya, tentang ilustrasi, tentang graphic design, tentang icon apa aja. Tapi saya lebih ke UI UX desainnya kalau di Dribbble itu. Ada juga Behance tapi lebih sering ke Dribbble sih, karena Behance itu lebih ke case study. Jadi lebih panjang penjelasannya. Kalau Dribbble itu kalau di Dribble tuh namanya shoot. Jadi sekedar gambar-gambar aja, gambar-gambar visual tentang UI UX ataupun graphic design, logo, icon dan sebagainya. Habis itu, oh ya karena saya tuh D3 itu bukan skripsi, saya tuh tugas akhir. Kalau di D3 itu tugas akhir namanya, bukan skripsi. Jadi saya buat tugas akhir itu kelompok, ada sekitar 5 orang lah kalau nggak salah, teman-teman saya juga.
teman kelas. Nah itu saya buat karena saya juga suka UI UX kan, maksudnya pas akhir kuliah itu kan suka UI UX, jadi saya ngebantu tugas akhir teman-teman saya sendiri dan juga tim saya itu tentang gimana caranya kita mendeteksi polusi udara di kampus gitu kan. Kita bikin alatnya segala macam pakai sensor-sensor elektro. Tapi kalau saya sendiri, saya buat tugas akhir saya itu saya bikin aplikasi. Sebenarnya sih sederhana aja, tapi aplikasi itu saya buat desainnya di Canva. Tapi saya program aplikasi tersebut di MIT kalau nggak salah namanya, MIT apa gitu. Itu jadi bisa intinya bisa ngedetek polusi udara. Dari situ kan dari situ long story short akhirnya saya lulus karena tim itu kan jadi nggak terlalu repot, karena saya tugas akhirnya tim jadi nggak terlalu repot, akhirnya lulus. Nah setelah lulus itu nggak langsung kerja, walaupun saya sempat belajar beberapa bulan tentang UX tapi nggak langsung kerja. Saya tetap bangun portfolio saya, terus saya juga sempat bangun branding juga di sosial media, misalnya di Instagram ataupun di LinkedIn gitu. Saya bangun juga, habis itu di akhir tahun 2020, di Desember ke Januari itu, saya ikut workshop gratis, kalau nggak salah sih, gratis dari Dribble Indo. Dribble Indo itu komunitas dribble gitu, komunitas desain sih. Dribble Indo, nah dia lagi ngadain workshop sama Mentify.id. Akhirnya saya ikutan untuk ngasah skill visual saya sama ngasah research saya. Itu workshopnya tentang kita disuruh bikin tim bareng orang-orang nggak kenal. Habis itu setelah bikin tim, bikin case study kecil-kecilan seminggu waktunya. Habis itu disuruh bikin suatu aplikasi itu tentang jual, tentang nyari makanan lah, nyari makanan sehat. Nyari makanan sehat, nama aplikasi itu Fit Health, tentang nyari makanan sehat. Dari situ bikin case study-nya. Jadi case study itu ada problemnya orang-orang tuh apa, habis itu idea-nya apa, kita harus bikin apa nih, harus bikin fitur apa nih biar orang-orang tuh mau pakai aplikasi Fit Health tersebut gitu. Habis itu kita bikin prototipe di Figma, kita bikin desainnya bareng-bareng 3 orang tuh saya. Ada UX research sama desainnya, UX desainnya 2 orang sama saya. Habis itu bikin prototipe, habis itu udah selesai tuh. Dalam seminggu itu di akhir minggu presentasi ke mentor, habis itu ke teman-teman lainnya. Dan alhamdulillah di situ saya juara satu. Saya juga ini sih speechless juga, saya sama tim saya kenapa bisa juara satu, tapi bersyukurnya gitu juara satu. Kalau boleh share di sini nih, di Instagram, di sini di Mentify. Ini leaderboardnya Mentify Dojo tahun 2021. Ini 3 orang nih teman saya. Kalau 1 orang ini dia bikin desain yang lain, bukan bikin desain, maksudnya mesti gini. Dia tuh ikutin challenge lain, jadi dia juara satu. Nah kalau 2, 3, 4 ini teman-teman saya di workshopnya Mentify.id sama Dribble Indo kayak gitu. Habis itu kalau ini Instagram saya kayak seperti ini, saya bangun portfolio dan branding juga sekitar akhir tahun, sekitar habis lulus itu saya bangun branding dan bangun portfolio seperti itu. Nah ini komunitas Dribble Indo seperti itu. Nah di samping saya dan tim saya itu ikut workshop itu dan menang juara satu dari tiga tim itu saya juara satu. Itu saya juga ikut komunitas grup desain. Misalnya Dribble Indo ini sebenarnya udah nggak ada ininya, apa namanya, community-nya udah nggak ada, tapi yang paling aktif tuh Design Jam Indonesia. Saya ikut ini dari setelah lulus kuliah itu sekitar September Oktober lah gitu, dan ini masih aktif sampai sekarang. Dia itu di Telegram gitu. Habis itu itu saya ikut aktivitas di grup Telegram ini, di grup Design Jam, ataupun dia mungkin lagi ngadain aktivitas di Instagramnya saya ikutin kayak gitu. Misalnya ada informasi menarik juga saya baca, saya pelajarin segala macam. Habis itu di Telegramnya designjam.id ini
saya juga ketemu banyak orang senior kan dan juga banyak mentor-mentor baru. Akhirnya saya kenalan dan juga tanya nih terkait desain saya udah bagus apa belum. Habis itu misalnya saya bikin case study, udah bener apa belum case study-nya seperti itu. Misalnya case study saya itu pernah saya bikin case study di Medium, itu tentang redesign Uniqlo.id, aplikasi Uniqlo. Habis itu saya tanya ke mentor saya, tanya ke senior, udah bener apa belum, seperti itu. Habis itu referensi saya juga dari sini, Yuaivin, dia seorang desainer juga. Saya suka lihat referensi desain dari dia gitu. Misalnya kalau ini masuk ke Aldi, dia udah sering bahas desain ataupun bahas tools-tools di UI UX. Jadi gitu sih banyak yang saya pelajari dari mereka, dari panutan lah seperti itu. Habis itu, oh ya, habis itu terakhir setelah saya bangun portfolio, bangun branding di Instagram maupun di LinkedIn, wait. Setelah bangun portfolio di Instagram maupun di LinkedIn, saya share portfolio saya kenal sama orang baru segala macam. Di bulan Maret ataupun Februari atau Maret gitu. Oke, setelah 2021 di awal-awal itu, akhirnya saya di-approach sama seorang desainer di kantor saya yang sekarang ini. Di-approach sama dia, diajaklah kita lagi butuh UX designer nih gitu. Kamu mau masuk nggak? Kamu mau join nggak gitu. Akhirnya karena saya juga lagi apply kerjaan, mau itu intern ataupun full time, ya udahlah saya coba tanya gimana kantornya segala macem. Akhirnya ya udah di bulan April saya first time dapat pekerjaan full time di sebagai UX designer. Seperti itu sih. Dan kebetulan juga sekarang lagi dengerin juga di Kubis ini di meja hijau orangnya. Seperti itu sih kurang lebih dan teman-teman cerita saya, pengalaman saya sebagai UX designer. Thank you. Oke, thank you Kak Alif udah sharing. Kalau boleh tahu siapa nih temennya nih? Kalau ini namanya Ahmad Kausar, mungkin mau speak up. Oke. Iya namanya Ahmad Kausar dia. Oke, jadi meskipun Kak Alif ini nggak dari background IT, tapi bisa ya, sebenarnya kalau mau Hmm. terjun di dunia UI UX. Iya, Karena yang benar banget. terpenting kalau kalau aku dengar atau cerna dari penjelasan Kak Alif, yang dibutuhin pertama adalah memang niatnya ya, niatnya emang Hmm. mau belajar tentang UI UX. Terus yang kedua apa lihat potensi gitu. Hmm. Entah Benar-benar. potensi dari diri, entah potensi dari lingkungan. Contohnya kayak Hmm. Kak Alif ini tadi jelasin kalau uh, tugas akhirnya dia, Kak Alif bikin UI UX gitu Hmm. kan. Iya benar. Itu juga bisa Iya. buat portofolio lah ibaratnya kan, Hmm. biasanya kalau Hmm. orang mau rekrut kerja kan biasanya ditanya gitu, kamu Iya. tugas akhirnya ngerjain apa nih gitu. Nah, Hmm. tugas akhir ini juga bisa nge-push gitu loh, ngebantu untuk ngelamar kerja gitu. Hmm. Terus Benar yang banget. kedua, kalau yang kedua, yang ketiga itu dari lingkungan, Hmm. right? Iya. Jadi Kak Alif selain lihat potensi, dia juga cari lingkungan yang dimana bisa mensupport dia, seperti gabung komunitas, terus ikut-ikut lomba gitu kan, ikut Hmm. ikut perlombaan yang dimana itu bisa menunjang karirnya dia. Hmm. Iya benar banget sih. Dan terus belajar terus ya Kak, jangan lupa buat Hmm. nge-branding diri juga di Iya benar. sosial media. Hmm. Iya kasih tahu orang-orang juga Ya. kalau misalnya kamu bisa apa, jadi orang-orang tahu gitu. Kamu skill apa, kamu bisa apa, kamu suka apa gitu. Kalau diam-diam aja kan jadi orang nggak tahu. Jadi opportunity-nya bakal hilang kan, dan kita juga nggak bakal ketemu sama opportunity tersebut kalau kita nggak ngasih tahu ke orang-orang. Oke, jadi Mhm. kuncinya juga jangan malu gitu ya. Iya benar-benar.
entah orang bilang kita kayak terlalu membanggakan diri bisa ini bisa itu. No, guys. Iya. Karena perusahaan juga lebih lihat potensi kalian gitu, seperti apa. Jangan malu buat nunjukin apa yang kalian bisa, apa yang kalian punya. Bener banget, bener banget. Oke, thank you Kak Alif buat Siap, sharingnya siap. untuk Thank you banget Aditi. membangun portofolio di bidang UI UX. Oke, Siap. Thank you banget. iya sama-sama Kak. Kita next ke narasumber selanjutnya yaitu ada Musa. Dia akan menjelaskan tentang bagaimana bekerja UI UX secara freelance. Kan kalau dari Kak Ajin sendiri itu bekerja di perusahaan, Kak Alif juga bekerja dari perusahaan, tapi dia lebih ke bagaimana kita membangun portofolio gitu. Bagaimana kita membranding diri gitu biar perusahaan juga bisa ngelirik kita gitu. Nah, kalau UI UX dalam segi freelancer ini akan dijelaskan oleh Musa. Musa boleh perkenalan terlebih dahulu? Halo, denger gak nih suara? Oke. Bisa agak keras suaranya? Tes. Nama aku nggak alumni Hogwarts kan? Oh enggak. Oh enggak, aman. Di sini namanya Musa Alfarid. Oke, sip. Oh iya, saya orang Jawa kok. Oke. Oke, mungkin aku perkenalan dulu sekaligus share screen aja kali ya. Oke, kelihatan? Kelihatan share screenku? Oke. Oke, aku berterima kasih kepada moderator dan juga pemateri 2 sebelumnya karena aku nggak hafal namanya, lupa, sorry. Terima kasih karena perkenalan dari UI UX dan juga bangun portofolio. Berarti mungkin relate ya kalau misal aku jalur freelance. Oke, aku perkenalan dulu. Kenalkan, namaku Musa Alfarid. Aku sebagai UI UX designer freelancer. Jadi kenapa aku sekarang lebih memilih freelance ya karena saya kuliah sih. Dulu saya sebagai web developer. Nah, kenapa kok nggak lanjut jadi web developer ya? Karena belum ada. Ternyata setelah aku dalami lama-lama kok saya yang pusing karena codingan. Jadi aku kok lihat-lihat UI UX designer juga prospek nih. Tapi aku nggak ada akses buat ke situ. Nah, aku akhirnya juga searching atau riset tentang UI UX designer, gimana sih cara kerjanya, cara pikirnya, terus apa aja sih range gajinya bahkan. Ternyata kalau dilihat juga seru gitu. Kalau lihat warna-warna, screen-nya bahkan kalau dilihat juga bagus gitu. Oke. Jadi aku perkenalan dulu sebagai freelancer. Karena belakangan ini ada pandemi ya, Coronavirus ini juga ngaruh ke ke beberapa pekerjaan dari kita sih. Ya misal ada orang yang ternyata dipecat atau dikurangi pegawainya, atau bahkan ada yang dari WFO jadi WFH. Nah, freelancer ini juga belakangan ini mulai marak karena sebagai option job sih sebenarnya. Ya mungkin kalau aku nggak kuliah ya pasti harusnya full time. Tapi karena aku juga nyambi kuliah, opsi utama aku lebih baik freelance sih. Nah, kali ini aku freelancer di Upwork sama Fastwork. Nah, dan juga seperti di tulisan PPT ini, di dunia freelancer juga menawarkan kesempatan luar biasa untuk mengontrol cara bekerjamu. Jadi, ketika waktumu misal kamu satu hari bisa cuma 4 jam atau satu hari cuma bisa 2 jam, itu terserah kamu. Tapi klien cuma mau tahu, yang penting ini selesai, udah. Karena sebenarnya yang kita tukar sebagai freelancer sama klien adalah klien punya uang, aku punya skill dan juga punya waktu. Nah, aku nge-convert skill, pengalamanku, waktuku menjadi uang itu tersebut. Jadi nilai tukarnya seperti itu. Oke,
Jadi di sini ada platform-platform freelance. Mungkin kalau ada yang di sini pernah nyoba tapi belum ada yang pecah telur, ya nggak apa-apa, bismillah aja. Ya mungkin coba aja jalur langit juga boleh. Kalau aku sudah pecah telur di 2 tempat. Yang satu yang Fiverr belum pernah aku. Yang dulu Upwork itu aku sebenarnya sempat berhenti di akhir Desember tahun lalu. Terus aku lanjut ke bulan Januari karena di bulan Januari itu ternyata komunitasku, yaitu komunitas Surabaya Dev, ngadain kayak freelancer gitu. Ternyata pematerinya juga freelancer dari Upwork nih, tapi beda kategori kerja. Nah, setelah aku lihat-lihat kok Upwork ternyata enak juga ya. Terus aku tanya-tanya lagi karena aku lebih kayak lanjutin lagi lah sebagai Upworker. Terus aku lanjut tanya-tanya kalau dapat kerja gimana, caranya bikin profil gimana, cara bikin proposal, dan juga aku gabung di grup Facebook Upworker Indonesia. Mungkin kalau yang tadi ada yang nyebut dari Kukuh Aldi di YouTube, dia kan juga freelancer UI UX tuh. Nah, aku juga ngikutin jalurnya Mas Kukuh Aldi. Nah, sebenarnya di Upwork itu ada 2 tipe atau 2 jenis kerja. Ada yang fixed price, ada yang hourly. Nah, kalau yang hourly itu biasanya kalau kamu pengennya dibayar per jam gimana. Terus kalau yang fixed price itu kliennya cuma terima jadi. Ya udah gimana pun pokoknya dengan harga segini tugasmu udah sampai segitu. Klien nggak mau tahu progres gimana ke depannya atau pokoknya ya udahlah terima jadi dengan uang yang segitu. Kalau di Fastwork mungkin kalau untuk biaya beli gado-gado cukup sih, karena ya di situ recehan lah termasuk. Ya nggak termasuk banyak-banyak banget. Kalau untuk Fiverr aku belum pernah karena di situ kalau aku lihat-lihat lebih cocok untuk graphic designer sih. Terus kalau untuk freelancer ini lebih cocok ke developer. Barangkali yang developer bisa nih, karena aku selalu ada notifikasi tentang freelancer ini. Terus kalau total dia ini kalau kamu nggak, sebenarnya khusus buat yang orang profesional sih, karena 3% di dunia itu cuma bisa tembus di total gitu. Jadi ada sesi wawancara, interviewnya, terus kamu juga harus ada spesifikasi untuk skill-skill tertentu, jadi agak susah. Kalau people per hour ini ada mirip-mirip sama kayak Fiverr, tapi dia juga bisa kayak Upwork. Gitu sih. Yang pertama, tips untuk kamu sebagai freelancer, definisikan layananmu dan juga offeringmu. Kadang kan kita nggak tahu sih, kalau ternyata mungkin kita bisa desain sampai tahap deploy. Jadi kamu bisa desain, bisa ngoding, bisa deploy. Tapi kalau kamu pengen dapat spesifik marketmu, kamu pengen dapat klien tertentu yang sesuai dengan jobmu, lebih baik definisikan dulu layananmu atau servismu, dan juga kamu apa sih yang bisa kamu berikan kepada klien tersebut. Karena klien itu juga punya masalah, tapi kamu harus bisa jawabnya dengan pakai skill yang kamu tawarkan. Maka dari itu lebih baik dispesifikin lagi nih. Misal nih, kalau aku sendiri UI Figma gitu. Jadi aku nyari klien yang emang dia kerja pakai tools Figma. Jadi dia butuh desainer gitu. Tapi dia kerjanya pakai Figma. Ya udah dari job yang serupa. Gitu. Ataupun kalau emang ada yang suka kayak sketch juga bisa, atau Adobe XD juga bisa. Di Upwork itu juga bisa difilter berdasarkan tools, berdasarkan skill, dan itu setiap harinya banyak sekali yang post-post tentang job tersebut. Nah, dan juga strong portfolio and experience. Seperti yang disinggung sebelumnya, portofolio itu juga penting banget. Jadi apalagi kalau ternyata portofolionya itu ada korelasinya atau ada hubungannya dengan kerjaannya klien. Jadi klien cuma ngubah dikit dan kamu pasti dapat lebih cairnya lebih cepat lah namanya. Terutama jangan lupa untuk update selalu portofoliomu dan pengalamanmu. Karena ya namanya skill atau personalmu, kamu juga harus update itu.
Nah, itu juga ngaruh ke red cardmu sendiri ataupun rating pribadimu sendiri. Kalau misal ada yang hourly-nya 10, lah setelah aku update portofolio nih, setelah aku udah update experience, nah aku naikin lagi. Jadi di situ jangan terlalu stuck kalau kamu udah naikin value-mu sendiri. Tuh. Nah, jangan lupa untuk ngembangin skillmu sendiri. Misal kalau kamu udah bisa jadi UI UX designer, kamu mungkin udah ya anggapannya udah lumayan bisa lah. Mungkin coba-coba buat jadi web designer nih. Kalau web designer kan mungkin sekitar ya apa ya, WordPress, Webflow, mungkin bisa coba-coba gitu. Atau bahkan sekaligus nyoba front end. Jadi itu ada nilai plus gitu. Ya sekaligus palu gada sih sebenarnya. Nah, kalau pengen yang lebih efisien lagi, ya sekaligus bentuk tim juga. Karena aku juga sebagai UI UX itu juga punya tim juga. Misal nih, kalau ada ternyata klien pengennya full project gitu, dari tahap UI, dari tahap slicingnya, dari tahap back end-nya bahkan sampai ke deploy, aku punya timnya sendiri. Aku ada orang-orang yang nge-handle itu sendiri. Jadi aku cuma dari UI ataupun bahkan aku juga kasih ke teman-temanku yang emang mau, ya udah kalau kamu mau handle UI-nya ya monggo, kalau enggak ya nggak usah gitu. Atau aku handle sendiri gitu. Jadi jangan lupa buat upgrade skill untuk meningkatkan value-mu sendiri. Nah, jangan lupa bangun relasi dengan klien. Sebenarnya ini penting banget sih. Kalau misal terkadang kan ada tuh orang yang udah selesai jobnya, dia langsung putus kontak atau lost kontak lagi, nggak pernah guyonan ataupun apa itu, mungkin tanya-tanya ada job lagi nggak, atau guyonan sekitar tanya-tanya kabar. Nah, sebenarnya itu penting banget untuk kita bangun relasi sama klien. Karena sebenarnya kalau pengen punya ekonomi yang stabil, nah harusnya kan punya, karena freelancer nggak punya uang tetap ya, nggak ada penghasilan tetap, jadi ya mau nggak mau bangun relasi sama klien yang banyak. Jadi ya namanya freelancer, ya uangnya nggak pasti gitu. Yang terakhir, aku ngambil quotes dari Panji Pragiwaksono tentang mimpi. Jangan membunuh mimpi karena mimpi tak pernah mati. Dia hanya akan pingsan dan bangun lagi ketika kamu sudah tua dalam bentuk penyesalan. Oke, dari aku, dari sudut pandang freelancer, cuma seperti itu. Mungkin kalau cara menembus jobnya di platform tertentu mungkin dibahas lain kali ya. Aku rasa dari aku udah itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ya Kak Alif ya, Kak Alif, Kak Musa. Salah lagi. Jadi gini, aku ada satu pertanyaan. Kan kalau dari Kak Hajrin sama Kak Alif kan kerja di perusahaan, otomatis itu kan gaji dari perusahaan. Kalau freelancer sendiri nih, sorry nih kalau membahas uang, tapi kalau boleh di-share juga nggak apa-apa. Kira-kira aja deh, kira-kira kalau jadi freelancer UI UX sendiri itu pendapatannya mulai dari range berapa sampai berapa? Nah, kalau freelancer sebenarnya sendiri sih ya naik turun sih. Jadi karena aku bukan apa ya, karena masih kuliah dan aku semester 5, ya itu sih realitanya. Jadi aku nggak terlalu, kalau dapat duit ya alhamdulillah, kalau dapat hikmahnya ya juga alhamdulillah. Jadi kalau freelancer ya paling mentok ya bisa buat gado-gado, beli jajan ya campur, ya sekiranya kalau lulus kuliah nggak nganggur-nganggur banget lah. Jadi kalaupun misal sebenarnya kan ini sih, kalau aku sendiri udah ada patokan dari Upwork ya. Misal nih ada $15 gitu. $15 per jam ya monggo dihitung, kalau misal aku kerja 1 hari 4 jam ya mungkin sebulan berapa gitu. Mungkin bisa dihitung sendiri lah. Atau biasanya ada yang cuma tes job itu biasanya dapat $6 per $6 per jam, dan itu tesnya ya bisa, kalau dulu aku pernah 8 jam sih, ya mungkin 6 kali 3 18, ya itulah sekitar dapat segitu. Ya anggapannya lumayan sih kalau buat beli jajan, buat diri sendiri ya. Kalau buat pacar nggak tahu pacarnya yang mana, ya sebenarnya
nggak apa-apa lah ya, namanya juga masih muda. Sebenarnya banyak-banyakin income. Jadi kalau misal suatu saat aku udah lulus kuliah, aku bisa nyambi full time, aku juga bisa ke Upwork, atau barangkali Upworkku emang udah berkembang dan punya 3 klien tetap, ya mungkin ke depannya mungkin lebih bagus. Itu sih kalau aku. Oke, jadi kira-kira UMR nyampe lah ya. Kalau udah pendapatannya segitu. UMR Jogja. Oh, Enggak. oke, seenggaknya kalau buat anak kuliah lumayan lah ya Iya. pendapatannya. Atau kalau yang mau ingin fokus ke freelancer, untuk emang bener-bener ngebangun itu mungkin kalau di atas UMR bisa lah ya. Sebenarnya bisa sih, Dari- bahkan lebih besar daripada full time yang di startup besar sih. Banyak kok contoh-contohnya. Aku juga punya kenalan Mas Iqbal Akoba, itu dia dari Jogja, dari Team Up Studio kalau mungkin yang tahu. Dia juga per bulannya ini kalau yang aku spill dari biaya ini ya. Biaya diskusi sih, diskusi project itu, coba diskusi ya, belum sampai eksekusinya, itu $30 per setengah jam. Ya mungkin kalau dihitung-hitung ya lebih besar, dihitung-hitung lebih besar daripada yang full time job gitu. Ya sebenarnya tergantung masing-masing diri sendiri sih. Kadang ada juga yang lebih besar daripada itu, ada juga yang lebih kecil, tergantung gimana kita nyempetin waktunya buat buat freelance tadi gitu. Jadi kalau UI UX sendiri ini pasti ada pasarnya dong ya kalau mau freelance ya. Iya, ada. Kalau itu tadi aku udah share tentang platform beberapa. Ya mungkin bisa dicoba-coba. Kalau saranku sih buat yang pengen nyoba tapi nggak tahu mau kemana, mending dicoba semuanya. Jadi biar tahu nih rezekinya di mana, atau ternyata nggak ada yang cocok, ternyata cocoknya freelance dari teman-teman sendiri. Itu juga bisa. Karena rezeki nggak ada yang tahu. Jadi gimana cara kita menjemputnya? Ya. Oke deh, terima kasih untuk penjelasannya. Dan kalau aku dengar dari teman-teman ini yang 3 narasumber menjelaskan soal UI UX design ini itu lebih kerjanya ke teamwork ya, teman-teman. Jadi kayak untuk kerja sendiri gitu, apakah memungkinkan? Kalau dari Kak Ajrin atau Kak Alif? Kerja sendirian ya. Sebenarnya masih possible sih untuk kerja sendirian, dalam artian kalau untuk proses desain bisa aja sendirian kalau memang teman-teman di kantor itu dapat role-nya as UI UX, jadi megang benar-benar megang gitu loh, dari research, dari ngerjain UX-nya juga, dari sisi UI-nya juga. Itu sebenarnya bisa aja sih possible sendiri kalau untuk sisi desain. Tapi kalau untuk sisi server, kalau ada butuh data-data, ya minimal sih tetap harus oper gitu loh. Tetap harus ada minta bantuan. Karena ya bedanya mungkin as a freelance sama dengan yang di perusahaan itu jalur buat kerjanya tuh lebih panjang prosesnya gitu loh. Kalau misalkan freelance kan mungkin dipatok dalam sisi harus selesai dalam deadline berapa sprint misalkan kan. Kalau dari sisi perusahaan kan walaupun beres satu sprint tapi bisa berkelanjutan, bisa panjang terus. Oke. Teman-teman masih kedengaran suaraku? Masih kok aman-aman. Aman. Oke. Kalau gitu, aku membuka sesi pertanyaan untuk teman-teman yang ingin bertanya ke 3 narasumber kita, dipersilahkan. Bisa langsung open mic aja jika ada pertanyaan tentang UI UX. Boleh bertanya? Boleh, Kak, dipersilahkan. Oke, halo. Sebelumnya perkenalan dulu, aku Fristi. Sekarang kebetulan kerja di perusahaan IT juga di Jepang. Dan
Aku pengen bertanya kepada teman-teman yang desainer nih, UI UX designer. Jadi gimana sih cara kalian mentranslate kebutuhan user atau kebutuhan klien menjadi sebuah desain gitu? Ini konteks dikit. Jadi aku tuh ada berapa kali pengalaman sebenarnya kebanyakan sebagai project manager sama atau enggak jadi product manager gitu kan. Terus ada di satu project itu di mana kayak aku tuh kayak diharuskan ngebikinin kayak istilahnya draft kasarnya si klien dulu gitu. Kebetulan aku bisa Figma juga kan, jadi lumayan aku bisa pakai pakai Figma. Jadi waktu itu aku coba kayak dari aku mendengar kebutuhan mereka kayak gimana, mereka pengennya kayak apa, itu aku coba gambarin gitu kan. Terus waktu aku confirm ke mereka, mereka tuh kayak iya iya aja gitu. Iya iya bener-bener kayak gini gitu. Kira-kira kasarnya gitu kan. Ya udah, terus aku apa namanya ya, aku detailin lah gitu kan. Terus aku minta waktu itu kebetulan itu proyek ini sih, kayak proyek kecil gitu sebenarnya. Jadi kayak nggak ada orang yang bener-bener fokus untuk ngerjain si UI UX-nya. Jadi aku lanjut ngerjainnya. Jadi aku bikinin apa namanya lanjutin si desain detailnya gitu kan. Terus aku oper lah ke tim dev gitu, ke tim developer. Nah, udah pas kita develop nih, pas kayak di tengah jalan tuh kan ada kayak sesi. Jadi sebelum ini kan ada kayak UAT gitu kan, ada UAT gitu. Pas di UAT-nya kayak kliennya kok ya kayak, "Loh, kok gini?" gitu. Dia bilang kayak, "Kok gini? Saya kan waktu itu mintanya gini." Terus aku kayak, "Lah, waktu itu kan udah dikonfirm berapa kali gitu." Terus mereka kayak iya iya aja gitu. Terus kayaknya ada miskomunikasi lah semacam kayak gitu. Nah, aku tuh ingin tahu kalau dari kacamata desainer sendiri, bagaimana sih caranya atau apakah ada strategi tersendiri, gimana cara kita mendengarkan kebutuhan user atau kebutuhan klien, terhadap sesuatu dan gimana cara mentranslate hal tersebut ke dalam sebuah desain? Itu aja pertanyaanku. Oke, bisa dijawab satu persatu dari narasumber dipersilahkan. Oke, mungkin aku ya. Ini agak relate sama klienku sih. Oke, terima kasih tadi pertanyaannya dari Kak Fisti. Iya, sebenarnya kalau pengen terjemahin kebutuhannya klien, mendingan di testing dulu idenya. Coba di interview, apakah emang sesuai dengan kebutuhannya mereka, apakah itu benar marketnya itu ada, atau emang cuma oh gambaran aja nih kalau kira-kira ini nanti dapat ini. Ya, jangan sampai pakai asumsi ya. Jadi mendingan dites beneran, di interview calon usernya sebelum ke tahap desain. Jadi buat menghemat biayanya lebih baik testing ke user dulu tentang idenya itu tadi. Kalau dari aku gitu, sebelum masuk ke tahap desainnya gitu. Jadi lebih baik brainstorming banyak di awal sih daripada nanti boncos karena banyak revisi, ternyata nggak sesuai user, nggak sesuai market, bahkan dari stakeholdernya sendiri juga nggak support dan akhirnya bakal makan biaya banyak dan juga waktu yang terlalu banyak dibuang. Dari aku gitu sih. Oke, apakah dari narasumber lain ingin menambahkan Jadi aku atau boleh? sependapat? Boleh, dipersilahkan. Oke. Mau nanya dulu ke Kak Kristi, itu berarti pas UAT udah di-develop ya apps-nya ataupun webnya? Iya. Udah develop. Oke, Mm. oke. Kalau dari pengalamanku sendiri itu jadi seorang developer itu punya apa sih namanya, punya guide sendiri. Misalnya komponennya seperti ini, seperti A, ada template sendiri gitu. Jadi kalau misalnya misalnya Kak Fristi nyoba ngedesain suatu komponen A ataupun ngedesain screen A, komponennya kayak gini, buttonnya kayak gini, cardnya seperti ini. Nah itu kalau saran aku dari aku sih coba ngobrol dulu ke developer, bisa nggak bikin seperti ini kayak gitu. Jadi kalau misalnya beda banget nih desainnya nih sama developer, pas di UAT kok beda kata klien gitu kan. Nah,
Berarti mungkin template dari developer sini aku juga nggak terlalu ngerti ya. Cuma yang dari pengalaman aku seperti itu. Jadi seorang developer tuh punya template sendiri ataupun komponen sendiri yang biasa dia buat gitu. Kalau misalkan rada susah ataupun beda sama template yang dia bikin, ya itu ntar malah jadi beda banget sama desain yang Kak Fristi bikin seperti itu sih. Jadi perlu ada komunikasi dulu sama developer selain sama calon user dan sama kliennya. Seperti itu sih kalau dari aku. Thank you. Kalau gue mau nanya sih sebenarnya, kalau dari kondisinya cerita dari Kak Fristi tadi, kalau boleh tahu, yang bikin nggak cocoknya itu dari sisi tampilankah atau dari sisi goals yang aplikasinya itu tadi? Apakah nggak sesuai dengan ekspektasinya si mereka? Jadi itu yang aku bingung itu kayak semua yang ada di tampilan itu udah sesuai sama spek gitu, udah sesuai sama spesifikasi si PRD-nya itu kan ada yang product requirement definition-nya itu udah sesuai juga gitu kan. Terus aku tuh berkali-kali gitu confirm kan, ya nggak mungkin lah tiba-tiba jeret langsung UAT kan pasti kan kita ada weekly meeting kan sama mereka. Terus kayak aku tuh selalu kayak kita udah sampai sini progresnya. Terus kayak ini desain, pokoknya aku selalu confirm lah sama mereka tuh. Terus kayak eh apa namanya? Tapi tuh kayak pas ketika di UAT itu aku rasanya tuh ada beberapa yang kayak, "Kok warnanya gini?" gitu, ada sih yang komplain kayak gitu, "Kok warnanya merah?" misalkan, "Kenapa nggak ijo aja?" gitu. Terus aku kayak bingung gitu, "Loh, dari kemarin kan kita ngasih taunya gini," gitu, "kenapa tiba-tiba dia minta ganti pas, di UAT?" gitu. Itu ada juga. Nah, yang paling parah nih kalau cuman ganti warna sih gampang ya, yang paling parah itu kadang kayak logik, apa namanya, kayak misalkan ini login gitu ya, misalkan dari yang sistem loginnya itu awalnya itu kayak mau dibikinnya itu misalkan kayak cuman satu page aja, jadi kayak nggak butuh apa namanya kayak single login gitu loh sebutannya ada kan ya kalau misalkan tinggal ngeklik login by Google gitu terus udah selesai. Atau, kita nggak bukan login, register, sorry. Register-nya dengan cara, pakai Google kan itu ada yang single single apa, register itu yang nggak usah ribet. Nah, atau yang bikin, apa namanya, jadi ada beberapa page gitu loh. Jadi kayak bikin, registernya itu bikinnya dari awal, kita nggak terima apa namanya, register by Google gitu. Jadi kayak harus ngisi data satu-satu. Nah, waktu di awal tuh kayak mereka tuh aku tanyain gitu, "Gimana, boleh nggak pakai apa, login by Google?" gitu kan, atau gimana biar biar lebih gampang sih gitu kan. Terus mereka tuh kayak, "Oh iya iya, boleh boleh boleh," gitu kan. Terus ternyata pas di UAT itu kayak, ternyata kayaknya kami nggak ngerasa aman kalau login pakai Google," gitu katanya gitu. "Mendingan bikin account sendiri aja lah," gitu kan, di sininya gitu. Terus terus jadi nggak jadi itunya yang desain dan apa namanya, yang, udah develop tapi belum di-push ke production sih, baru di dev aja kan, kita ada 2 environment kan. Baru di dev itu, terus ya tapi kan karena itu logiknya ganti banget gitu ya, yang di belakang-belakangnya juga sampai ganti, back-end-nya juga ganti, jadi kayak bikin lama lagi gitu projeknya. Nah, masalahnya sih di situ sih, Jrin, aku tuh waktu itu. Oh, oke. Kalau di kita di awal sih, gue setuju sih apa yang dibilang sama Mas Musa. Jadi memang better ramein idenya dulu gitu loh. Jadi idenya tuh dipenuhin. Mungkin salah satu yang pakai login tadi ya kan, login yang nge-bypass pakai Google dan Facebook itu kan ide kan sebenarnya. Mungkin ada opsi lain, mungkin berdasarkan login by QR misalnya atau login by input akun biasa misalkan. Jadi idenya tuh dibanyakin dulu. Kalau kita mengacu dari prinsip kayak design thinking itu kan targetnya adalah diskusi FGD untuk menyamakan ide gitu loh, untuk menyatukan ide. Mungkin ekspektasi orang kan beda-beda. Nah, di proses itu kita harus nyamain dulu dan itu harus dibawa sampai ke tahap wireframing. Nah, di tahap wireframing ini itu harusnya bisa di prototype dulu. Jadi nggak harus nunggu sampai udah didesain terus baru di prototype atau baru naik staging baru di UAT. Jadi better mulai dari wireframing dulu di prototype dicontohin terus bisa dikasih yang namanya pas lagi
pas lagi wireframing itu bisa dikasih juga ditampilin namanya style tiles. Jadi isi itu kayak deck, cuman yang ngejelasin style guide-nya untuk warna, untuk sekedar bayangan doang. Jadi approval dan lain-lain tuh harus di situ. Jadi kalau memang udah lewat dari situ, revisinya udah dikerjain, udah cocok, udah sepakat, tapi pas udah udah di handover ke desainer misalkan, udah handover ke developer, mau dinaikin staging dan lain-lain, terus tiba-tiba dibilang nggak cocok, itu ranahnya udah jadi ranahnya product owner sama product manager sih kalau gue bilang. Soalnya setiap komponen tim itu harus menjaga produknya. Jadi tugas kita tuh di developer, designer dan lain-lain, kalau udah sampai udah masuk production atau staging, itu jangan sampai ada perubahan lagi gitu loh. Jadi kalau memang udah sampai sana, biasanya kalau di kantor itu pernah juga kejadian kayak gini. Itu sama product manager atau ownernya itu ya produknya dijagain, kita kasih argumen gitu loh, kenapa nggak boleh dirubah, misalkan kenapa nggak rubah, misalkan timeline-nya udah dekat, udah limit banget, misalkan udah dekat sama target kita mau live product, misalkan target usernya udah nunggu, misalkan kayak gitu kan. Ya mungkin bisa di testing dulu jatuhnya dari UT dulu. Jadi UT dulu, kalau emang efek betternya untuk dirubah ya, kalau itu memang riskan ya, memang gede ya misalkan perubahannya, ya mau nggak mau kita rubah. Tapi kalau masih minor, better jadi enhancement di next sprint aja, di next selanjutnya. Jadi jangan di push, karena kita nggak boleh maksain timeline jadi mepet gitu sih. I see, makasih. Apa namanya? Aku juga yang tentang dikerjain di next development gitu, itu kita jadi kayak bikin version apa kayak misalkan sebelumnya versi 1.0 terus bikinnya 1.1-nya gitu ya. I see, I see. Sama tadi ide yang brainstorming di awal itu bener deh, bagus banget, kerasa banget. Aku juga ngerasa kayaknya salahnya aku waktu itu tuh karena apa ya? Kayak menganggap gampang project gitu loh. Jadi waktu itu memang kayak simple, mereka itu mintanya kayak sangat simple gitu, cuman berapa page doang, cuman emang mainnya tuh banyak di belakang pakai AI gitu sama machine learning gitu di belakangnya gitu kan, back end-nya yang paling ribet tuh. Cuman karena nganggap gampang, kita tuh jadi nggak ada, biasanya tuh ada design thinking. Ada design thinking sama desainer yang beneran. Tapi waktu itu kayak desainer benerannya dialihkan ke project yang lebih besar nilainya gitu loh. Dan kita tuh emang literally kekurangan orang waktu itu. Cuman karena nggak ada waktu buat nyari orang, jadi kayak ya udah sih gitu gambar, orang mintanya gampang, cuman beberapa page dan desainnya tuh cuman istilahnya cuman kayak list nama orang gitu kan. Terus itu kan gampang ya, maksudnya nggak perlu indah-indah gimana gitu kan. Jadi kayak menganggap gampangnya di situ dan makanya agak kecele gitu loh karena nggak ada step by step yang benernya gitu, interview apa UX interviewnya nggak ada, design thinkingnya nggak ada gitu kan, sesi design thinking nggak ada, dan brainstormnya juga kurang gitu kayaknya waktu di awal, makanya pas UAT kena gitu. Tapi dapat banget sih ide-ide dari kalian yang tadi tentang apa gimana jangan langsung di staging, memang harus di wireframing dulu itu, apa, wireframing dulu, terus kayak MVP segala macam, itu dapat banget sih. Makasih banget ya semuanya, tercerahkan. Sama-sama Kak. Oke, terima kasih penjelasan dari narasumber dan terima kasih juga Kak Fristi sudah bertanya gitu. Apakah teman-teman di sini ada yang ingin bertanya juga seputar UI UX? Bisa langsung open mic. Oke, baik. Kalau dirasa udah tidak ada pertanyaan lagi dan sudah jelas dengan penjelasan dari narasumber, untuk sesi Kubis membahas soal UI UX, aku akhiri dulu ya teman-teman karena ini sudah berjalan hampir 1,5 jam. And thank you juga buat narasumber yang udah hadir, teman-teman yang udah join di meja hijau di sesi kali ini. Dan untuk sesi UI UX ini juga tenang aja kok, yang terlambat-terlambat ada rekamannya nanti. Oke, bisa langsung menghubungi RT atau admin di sini. Gitu.
Oke, untuk sesi kali ini aku akhiri ya. Terima kasih semuanya yang udah hadir, yang udah nyempetin waktu. Terima kasih juga buat narasumber yang udah nyiapin materi-materinya, ngasih penjelasan, bahkan ngasih pencerahan juga buat teman-teman yang bertanya. Gitu. So, thank you and see you next event. Ya, thank you Kak, thank you semuanya. Thank you semuanya. Makasih Kak Ajrin, makasih Kak Alif, makasih Musa. Thank you, Thank you guys. Siap.